Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Risa Widya dan teman-teman saya yaitu Yulana, Nur Hafifah, Febri Suryandi, dan Muhammad Fahrianur. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai teori Gustav Hertzsprung, di mana Gustav Hertzsprung ini memiliki 3 nilai hukum. Yang pertama itu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kita kan sebagai masyarakat umum, khususnya sebagai mahasiswa, dihadapkan dengan situasi karut-marutnya pelaksanaan hukum di Indonesia, di negara kita sendiri. Ternyata persoalan ini tidak terletak pada pelaksanaan ataupun praktek hukumnya saja, atau lebih spesifiknya ini tidak hanya terletak pada penegak hukum, tetapi juga karena diakibatkan oleh silang pendapat terkait substansi hukum, yaitu mengenai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Masing-masing nilai tersebut bisa jadi saling meniadakan satu sama lain dalam pemberlakuan prinsip tersebut. Dari perdebatan nilai mana yang diprioritaskan, kemudian itulah yang dikemukakan. Sebelum menjauh ke situ, kita memulai dengan penjelasan tentang teori hukum Gustav Hertzsprung terlebih dahulu. Sebagaimana diketahui bahwa 3 nilai tersebut ataupun 3 nilai-nilai dasar yang dikemukakan atas Gustav Hertzsprung tersebut, di mana orientasinya itu adalah untuk menciptakan keharmonisan pelaksanaan hukum. Sebagaimana yang menjadi tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia atau masyarakat baik secara pasif ataupun secara aktif. Jadi maksud dari secara aktif ini adalah sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusia dalam proses yang berlangsung secara wajar. Sedangkan yang dimaksudkan secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas upaya yang sewenang-wenangnya dan penyalahgunaan hak secara tidak adil. Usaha mewujudkan pengayoman ini termasuk di dalamnya diantaranya adalah untuk yang pertama itu ada mewujudkan ketertiban dan keteraturan, serta mewujudkan kedamaian sejati, mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan yang terakhir itu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Selanjutnya, teori Gustav Hertzsprung ini memiliki 3 tujuan hukum. Yang pertama itu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan hukum. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini, kita harus menggunakan suatu asas, di mana yang kita gunakan adalah asas prioritas. Keadilan ini bisa saja diutamakan dan harus mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Gustav Hertzsprung ini menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus kita jalankan, di mana prioritas yang pertama itu adalah keadilan, yang kedua kemanfaatan, yang terakhir barulah kepastian hukum. Hukum ini menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam bermasyarakat. Jadi tujuan hukum ini mempunyai sarana yang hendak dicapai, yang membagi hak dan kewajiban ini antara setiap individu di dalam masyarakat. Maksudnya itu harus membagikan kepentingan ini dari individu satu ke individu yang lain. Selanjutnya, hukum ini juga memberi kewenangan dan mengatur cara memecahkan suatu masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Bila ini akan dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, maka hukum ini mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan dari dasar hukum ini adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dicapainya ketertiban dalam masyarakat ini diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuan ini, hukum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulana. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nilai dasar yang pertama tentang keadilan. Keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum. Sedangkan
Makna keadilan itu sendiri masih menjadi perdebatan, namun keadilan itu terkait dengan pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban. Demikian sentral dan dominan kedudukan dan peranan dari nilai keadilan bagi hukum, sehingga Gustav Pretzbrug menyatakan, hukum adalah kehendak demi untuk keadilan. Hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial. Tanpa keadilan sebagai tujuan ultimatumnya, hukum akan terperosok menjadi alat pembenar kesewenang-wenangan mayoritas atau pihak penguasa terhadap minoritas atau pihak yang dikuasai. Itulah sebabnya, maka fungsi utama dari hukum pada akhirnya menegakkan keadilan. Keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya. Hubungannya dengan hal tersebut, maka Plato pernah menyatakan bahwa negara ideal apabila didasarkan atas keadilan, dan keadilan baginya adalah keseimbangan dan harmoni. Harmoni di sini artinya warga hidup sejalan dan serasi dengan tujuan negara, di mana masing-masing warga negara menjalankan hidup secara baik sesuai dengan kodrat dan posisi sosialnya masing-masing. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Sudandi Ismail, akan melanjutkan pembahasan nilai dasar yang kedua, yaitu tentang kemanfaatan hukum. Penganut aliran utilitas menganggap bahwa tujuan hukum merupakan semata-mata hanya untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganan ini didasarkan pada prinsip filsafat sosial bahwa mencari kebahagiaan masyarakat menggunakan hukum merupakan salah satu alatnya. Salah seorang penganut utilitas yang paling radikal adalah Jeremy Bentham tahun 1748 sampai 1832. Seorang filsuf, yuris, ekonom, dan reformer hukum yang memiliki kemampuan untuk memformulasikan kegunaan dan kemanfaatan utilitas menjadi doktrin etika yang dapat kita kenal sebagai utilitarianis atau mazhab utilitis. Prinsip tersebut dikemukakan oleh Bentham pada karyanya yang berjudul Introduction to the Principles of the Morals and Legislation tahun 1789. Bentham mendefinisikan sebagai sifat segala benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, kebahagiaan, dan kesejahteraan, dan mencegah kerusakan, penderitaan, kejahatan, dan ketidakbahagiaan atau pihak yang berkepentingannya dipertimbangkan. Aliran utilitas menganggap bahwa prinsipnya bertujuan hukum hanyalah menciptakan kemanfaatan dan kebahagiaan masyarakat. Aliran utilitas memasukkan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat. Bentham berpendapat bahwa negara dan hukum semata-mata hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahri Anur ingin menjelaskan nilai dasar yang ketiga tentang kepastian hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Secara dalam artian tidak menimbulkan keraguan-raguan, dan logis dalam artian dia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan dengan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Di sisi lain, ada sebagian pemikir beranggapan bahwa kepastian hukum merupakan keadaan di mana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Secara etis, pandangan seperti ini lahir dari kekhawatiran yang dahulu kala pernah dilontarkan oleh Thomas Hobbes bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia adalah makhluk yang beringgas secara merupakan suatu ancaman
Untuk itu, hukum lahir sebagai suatu pedoman untuk menghindari jatuhnya korban. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari saudara Febri. Bagian yang ketiga, asas tersebut masing-masing menjadi substansi hukum yang menjadi perspektif dari produk suatu keputusan hukum. Tidak jarang orang yang mengutamakan suatu perspektif akan berbeda pandangan dengan orang yang memegang prinsip lain. Misalnya antara asas kepastian hukum versus asas keadilan. Berikut ini ilustrasinya. Kasus hukum nenek Minah yang harus menjalani hukuman selama 1 bulan 15 hari ditambah 3 bulan masa percobaan. Hukuman itu harus dijalani setelah nenek Minah dinyatakan telah bersalah karena mencuri buah kakao di area perkebunan PT Rumpun Sari Antan. Dari segi kepastian hukum memang bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Namun dari asas keadilan, terutama perasaan keadilan masyarakat, akan menjadi persoalan. Terkait dengan hubungan dari ketiga nilai dasar hukum yang telah disebutkan di atas, sekalipun sudah dijelaskan, namun di antara mereka dapat terjadi ketegangan satu sama lain. Ketegangan itu bisa dimengerti oleh karena ketiga-tiganya berisi tuntunan yang berlainan yang satu sama lain mengandung potensi untuk bertentangan. Apabila diambil sebagai contoh kepastian hukum, maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan ke samping. Menurut Rajbuch, jika terjadi ketegangan antara nilai-nilai dasar tersebut, kita harus menggunakan dasar atau asas prioritas, di mana prioritas pertama selalu jatuh pada nilai keadilan, baru nilai kegunaan atau kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum. Ini menunjukkan bahwa Rajbuch menetapkan nilai keadilan lebih utama daripada nilai kemanfaatan dan nilai kepastian hukum, dan menempatkan nilai kepastian hukum di bawah nilai kemanfaatan hukum. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.